Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ikhtiar untuk bertambah kualitas iman dan ilmu kita di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keafiatan ada dalam diri kita semua, mudah-mudahan segala apa yang kita khawatirkan jauh dari kenyataan yang insyaallah tidak akan kita terima. Nah, teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, kita kembali seperti biasa di diskusi online atau di pembelajaran online untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kesempatan kali ini kita akan coba menelaah, mengkaji bersama hakikat madrasah, yang tentu saja kesempatan saat ini Bapak hanya sekedar menyampaikan materi atau menyampaikan pengantar diskusi saja. Nanti akan lebih dalam dielaborasi oleh kelompok 10, kelompok tentang hakikat madrasah. Nah, teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, kita tahu bahwa madrasah itu adalah sebuah kata yang tidak asing bagi kita, apalagi nanti output dari lulusan kita, utamanya untuk prodi Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, itu lebih core-nya itu lebih tertuju kepada madrasah. Apalagi MPI ini, Manajemen Pendidikan Islam, itu nanti ujungnya atau outputnya kalian akan kemudian berkecimpung, kalian akan kemudian menjadi orang yang akan sangat berinteraksi langsung dengan apa yang disebut dengan madrasah. Walaupun pada dasarnya output dari PAI dan MPI itu bisa diserap ilmunya di mana saja, tapi lebih spesifik atau lebih khusus itu sebetulnya lebih include atau klop dengan madrasah. Nah, teman-teman mahasiswa, kita tahu bahwa lembaga pendidikan Islam madrasah itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab sebetulnya. Diambil dari kata darosa yang berarti belajar. Nah, sementara madrasah adalah isi makan dari kata ini, dari kata darosa. Isi makan itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada tempat. Madrasah, masjid, itu merupakan isi makan, isim yang menunjukkan kepada tempat. Nah, berarti bahwa madrasah ini adalah tempat untuk belajar. Nah, kemudian istilah madrasah itu sering diidentikan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Itu pemahaman yang kita sama-sama maklumi, kita sama-sama pahami bahwa madrasah itu memang tempat untuk belajar yang muatannya itu tidak hanya muatan umum, tidak hanya ilmu-ilmu umum yang dibahas, tapi juga ada ilmu agama, utamanya ilmu agama Islam yang dibahas di dalamnya. Nah, teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, nah Bapak kemudian coba telah kembali pengertian menurut istilah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri. Ya, memang karena seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa muatan atau kurikulum yang ada dalam madrasah itu setidaknya paling sedikit 50% ilmu agama, 50% ilmu umum.
Nah, sebetulnya kalau kita merunut ke sejarah, memang lembaga pendidikan Islam utamanya madrasah ini sejak tumbuhnya ini merupakan lembaga pendidikan yang mandiri. Yang mandiri dalam arti tidak ada bantuan atau bimbingan dari pemerintah. Nah, waktu itu mungkin pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, nah barulah madrasah dan pesantren mulai mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia waktu itu. Nah, makanya kan setelah ini di awal-awal kemerdekaan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPK NIP sebagai badan pekerja MPR pada masa itu merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 10 pasal. Nah, pada pasal 5 menetapkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Nah, ini merupakan salah satu bukti tertulis bagaimana madrasah dan pesantren kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah itu sendiri, karena memang pada kenyataannya madrasah dan pesantren itu sangat berkontribusi besar terhadap pendidikan di Indonesia, sudah mendarah daging, sudah melekat. Nah, atas dasar ini kemudian pemerintah wajib kemudian memberikan bantuan dan pembinaan material kepada madrasah dan pesantren. Nah, kemudian karena ada mandat ini, nah wewenang pembinaan dan pemberian bantuan serta tuntunan ini itu diserahkan kepada Kementerian Agama. Nah, tujuannya apa? Agar madrasah itu sebagai lembaga pendidikan Islam berkembang secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Nah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi oleh karena itu pembinaan dan pengembangan madrasah tersebut dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan dilaksanakan secara bertahap. Jadi wewenang pembinaan ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama. Nah, makanya kalau dulu belum ada Kementerian Agama, namanya Departemen Agama. Nah, jadi pembinaan dan bantuan itu diserahkan kepada Kementerian Agama dan kemudian berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang ada. Nah, kemudian selanjutnya dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan sasaran BKNIP, nah agar madrasah dapat bantuan material dan bimbingan dari pemerintah, maka Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1952. Nah, menurut ketentuan ini yang dinamakan madrasah ialah tempat pendidikan yang telah diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Nah, memang kan di Indonesia sendiri ini madrasah merupakan fenomena modern yang sebetulnya diawali sekitar abad 20. Memang tidak ada kejelasan hubungan yang jelas antara madrasah abad ke-11, 12 di Timur Tengah dengan munculnya madrasah di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, kan sejarah pertumbuhan madrasah ini di Indonesia jika dikembalikan pada situasi awal abad ke-20 dianggap sebagai memiliki latar belakang sendiri. Walaupun memang sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi dari pengaruh intensif
pembaruan pendidikan Islam di Timur Tengah masa modern. Nah kemudian, ini yang Bapak tadi sedikit dibahas bahwa madrasah di Indonesia mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri, dan hal itu dimulai pada abad ke-20. Sukamto berpendapat bahwa latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia itu didorong oleh dua faktor. Yang pertama adalah menguatnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Nah, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini lebih kepada keinginan umat atau keinginan organisasi Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini semangat pembaharuan Islam di Indonesia waktu itu pada abad ke-20. Nah, kemudian bukan hanya itu, dibarengi pula dengan semangat nasionalisme untuk melawan penjajah. Nah, itu semangatnya. Semangat kemudian menggerakkan atau menggelorakan madrasah. Sehingga gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu yang awalnya orientis geraknya pada pendidikan, lambat laun kemudian menginspirasi gerakan-gerakan yang lain yang berbasis nasionalisme untuk melawan penjajah. Kemudian bukan hanya nasionalisme melawan penjajah, juga kemudian memperkuat gerakan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, ini yang kemudian mendorong madrasah untuk berkembang menjadi basis pergerakan umat Islam untuk memerdekakan Indonesia. Nah, yang kedua terkait dengan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Memang ini perlu dipahami juga oleh kita bahwa perkembangan yang terjadi dalam sejarah madrasah di Indonesia itu tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, justru yang menjadi perhatian adalah perkembangan madrasah ini terkait erat dengan peran Kementerian Agama RI waktu itu. Sebagai Sebagai andalan politis yang dapat kemudian mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus-menerus di kalangan para pengambil kebijakan. Nah, tentunya tanpa melakukan usaha-usaha keras. Jadi dilakukan secara persuasif tanpa tindakan represif, tindakan radikal. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh sejumlah tokoh. Pendekatan ini persuasif, misalkan ada dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian di Nahdlatul Ulama ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian dari Persatuan Islam ada Hasan, kemudian ada Mahmud Yunus. Nah, kemudian dalam hal ini pula kemudian Kementerian Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah. Nah, teman-teman mahasiswa, nah, kita kembali ke sejarah. Sebetulnya masuknya agama Islam tidak mengubah hakikat pengajaran agama yang formal. Yang berubah ialah isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi pelajaran agama itu, serta latar belakang pelajar-pelajar. Jadi masih tetap menganut pola Hindu. Nah, sejalan dengan itu, Carol Steinbrink mengindikasikan bahwa pendidikan Islam berevolusi dari pesantren, kemudian madrasah, dan kemudian sekolah. Sebab itu, madrasah di Indonesia dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Jadi
ketika Hindu mulai terkikis oleh masuknya Islam, sebetulnya pola-pola pendidikan secara formal tidak berubah. Yang berubah adalah isi materi atau muatan materi yang dipelajari. Nah, lambat laun kemudian pola yang awalnya dari pesantren lambat laun berevolusi menjadi madrasah. Maka tidak heran kemudian di sini kan disebutkan seperti yang diutarakan Steinbrink bahwa pendidikan Islam itu berevolusi dari pesantren, madrasah, dan kemudian sekolah. Sebab itu madrasah di Indonesia dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Nah, memang kemunculan madrasah ini dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya Islam. Karena mengingat realitas pendidikan sebagaimana terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, dan itu menjadi cerminan dari keunggulan capaian keilmuan intelektual dan kultural. Nah, oleh sebab itu madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya bangsa. Nah, kemudian ada penegasan sebelum terbentuk sistem madrasah, pada awalnya proses pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di masjid dan pesantren. Nah, setelah terbuka dan semakin kuatnya proses pembentukan intelektual webs, jaringan intelektual di kalangan umat Islam dengan Haramain sebagai sumber tempat asli, nuansa mistik yang kental di pondok pesantren lambat laun semakin berkurang dan bergerak ke arah proses ortodoksi, atau oleh pengamat peradaban di Indonesia menyebut adanya proses bergerak dari Islam bercorak mistik menuju ke Islam Sunni. Jadi memang semakin modern lambat laun proses perkembangan madrasah di Indonesia. Jadi awalnya pesantren itu sangat syarat akan muatan-muatan ritualistik yang berbau mistik. Nah, lambat laun semakin terbuka, lambat laun kemudian berubah menjadi Islam modern yang yang menjadi corak baru. Kalau di sini disebutnya Islam Sunni. Nah, itu teman-teman mahasiswa di antara pengantar diskusi pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh kalian dan bisa menjadi pengantar diskusi yang cukup memberikan stimulus bagi diskusi kita di tempat yang lain. Seperti biasa, tinggalkan di laman komentar nama, prodi, dan kelas, dan juga komentar 3 poin besar yang kalian tangkap dari apa yang Bapak sampaikan ini. Itu saja barangkali, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.